Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Virga, saya siswa dari Sekolah Data Pekmin. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai proyek untuk course Business Analytics dengan judul Supply Chain Performance Analytics. Mungkin langsung saja ke introduction. Alasan mengapa saya memilih topik mengenai supply chain karena supply chain management memiliki peran yang krusial dalam sebuah perusahaan karena ia berhubungan dengan efisiensi, cost, dan kepuasan dari pelanggan. Dengan adanya supply chain management yang baik, perusahaan dapat meningkatkan daya saing di pasar global. Tujuan dari dibuatnya proyek ini adalah untuk meninjau kinerja dari perusahaan dan mencari opportunity untuk meningkatkan kinerjanya. Dataset ini diambil dari Kaggle dengan judul Data Cost Smart Supply Chain for Big Data Analysis. Untuk tools yang menggunakan Jupyter Notebook dan juga Tableau. Selanjutnya ada problem statements. Supply Chain Manager memerlukan data untuk mengetahui kinerja dari produk delivery dan sales. Data tersebut akan digunakan untuk menentukan strategi untuk meningkatkan revenue dari perusahaan. Goals dari project ini adalah untuk mengetahui kinerja on-time delivery, mengetahui kinerja sales, dan juga membuat dashboard yang akan digunakan oleh supply chain manager untuk membuat keputusan berdasarkan data yang tersedia. Selanjutnya ada matriks. Matriks yang digunakan itu ada dua, yaitu on-time rate dan juga sales. Untuk skenario-nya, supply chain manager ingin mengetahui penyebab dari adanya turunnya sales dan ingin mengetahui kinerja dari pengiriman produk. Ia membutuhkan dashboard yang berisikan performa dari produk delivery dan sales agar dapat menentukan strategi untuk meningkatkan revenue dari perusahaan. Selanjutnya ada business problem and solution. Problemnya seperti yang tadi, seperti di skenario, seorang supply chain manager memerlukan data untuk mengetahui kinerja produk delivery dan sales. Data tersebut akan digunakan untuk menentukan strategi untuk meningkatkan revenue dari perusahaan. Objektifnya itu di sini berdasarkan SMART ada 3. Yang pertama ada who, yaitu seorang data analis yang membantu supply chain manager untuk melihat kinerja produk delivery and sales. Yang kedua ada what, yaitu memberikan insight menggunakan data dan teknik analisis dengan tujuan agar supply chain manager dapat membuat decision yang akan meningkatkan kinerja dari produk delivery dan sales. Yang terakhir ada why, buruknya kinerja dari produk delivery akan menurunkan customer satisfaction yang akan mengurangi kesempatan perusahaan untuk mendapatkan profit. Solutionnya, membuat dashboard yang akan membantu supply chain manager untuk mengetahui kondisi perusahaan dan membuat decision berdasarkan data untuk membantu mencapai tujuan. Selanjutnya untuk user storyline, Mr. Ardi yang merupakan seorang supply chain manager dari sebuah perusahaan penyedia alat olahraga dan kesehatan bernama Datako. Ia bertanggung jawab untuk memastikan produk yang dipesan ke customer terkirim tepat waktu. Mr. Adi menyadari bahwa kinerja pengiriman mengalami kendala. Hal ini diindikasikan dengan banyaknya komplain dari customer terkait dengan lambatnya pengiriman yang berimbas pada menurunnya kepuasan pelanggan. Yang akibatnya itu perusahaan mengalami penurunan dari sales dan profit. Maka dari itu, ia mengharapkan tim data analis untuk dapat menyajikan dashboard yang menunjukkan kinerja dari pengiriman dan sales. Ini dashboard user flow-nya. Lalu untuk datasetnya itu tadi kan bersumber dari Kaggle. Nah, dataset itu tuh terdapat 53 kolom. Namun setelah dilakukan proses cleaning data meliputi pengecekan duplicate data, pengecekan missing value, dan juga pengecekan inkonsistensi data. Di sini saya hanya menggunakan 13 kolom yang akan digunakan dalam analisis kali ini. Untuk kolomnya itu ada order ID, days for shipping yang real, dan days for shipment yang schedule, dan lain-lain. Selanjutnya untuk dashboard dan insight. Nah, kalau misalnya berdasarkan KPI yang dibuat ini, dari KPI ini on time rate-nya itu untuk tahun 2015 sampai 2017 itu ada di angka 42,73%. Nah, kalau misalnya melihat dari benchmark dari perusahaan-perusahaan itu, standar umumnya itu on time delivery atau on time rate-nya itu ada di angka 95% atau ke atas. Nah, 95% ini biasanya angka yang
sering dicontoh gitu, patut dicontoh baik gitu. Maka dari itu, on time rate dari Datako berada di persentase yang rendah. Dia bisa sampai setengahnya dari si benchmark. Selain itu, diketahui pula bahwa rata-rata waktu pengiriman ada 3,5 hari, total sales selama 3 tahun adalah sekitar 34,8 juta US dollar, dan juga total profitnya itu 3,7 juta US dollar atau memiliki profit sebesar 10,81%. Selanjutnya ini ada dashboard tentang on time rate over the time. Kalau misalnya berdasarkan visualisasi di atas, on time rate dari tahun 2015 sampai 2017 ini setiap bulannya itu memang berada di kisaran 40%. Jadi stabil di angka 40%. Selanjutnya untuk on time rate by shipping mode, kalau misalnya berdasarkan visualisasi, on time rate-nya itu yang paling tinggi ada di standard class dengan on time delivery 60,26%, dan yang paling rendah itu first class. First class itu cuma 0. Nah, di sini tuh berarti dapat dilihat bahwa semua order yang menggunakan first class itu mengalami keterlambatan. Selanjutnya untuk sales, kalau misalnya dilihat berdasarkan visualisasi, sejak tahun 2015 itu salesnya itu cenderung stabil. Ini tuh ada di angka 200 ribuan. Cuman ini per minggu ya salesnya, namun terjadi penurunan uh, nih ada fluktuatif di akhir tahun 2017 atau di kuartal 4 2017. Ini tuh mulai itu di awal Oktober itu terjadi penurunan yang sangat turun gitu ya, penurunannya sangat tajam, dan setelah itu ada peningkatan juga yang uh, tajam juga gitu. Jadi fluktuatif mulai dari bulan Oktober 2017. Selanjutnya ada top 5 sales by region. Kalau misalnya berdasarkan visualisasi, Western Europe, Central America, dan South America itu top 3-nya. Nah, sedangkan Western Europe dan Central America itu memiliki sales yang paling tinggi ya. Misalnya dibandingkan dengan South America lumayan jauh ya, top 2 sama top 3-nya. Nah, untuk wilayah 2 ini tuh perlu dilakukan maintain supaya salesnya tetap tinggi, dan untuk mungkin yang di bawah top 5 ini tuh perlu strategi agar salesnya juga menjadi lebih bertambah gitu. Selanjutnya ini tuh on time by country sama sales by country. Di sini tuh saya coba ambil salah satu country atau salah satu negara yang on time rate-nya tuh 0. Pengen lihat kalau misalnya on time rate-nya 0 tuh salesnya tuh berpengaruh nggak sih ke sales gitu. Ternyata pas saya ngambil Laos sebagai contoh yang on time rate-nya 0, Laos juga punya total sales yang rendah, yaitu 660, sedangkan kan rata-ratanya itu biasanya di 200.000 gitu. Jadi salesnya itu uh, sedikit sekali gitu dibandingkan dengan negara-negara lain. Conclusionnya, yang pertama, kinerja logistik jika dilihat berdasarkan OTR masih berada di bawah rata-rata, di mana kinerja logistik Datako itu cuma 42,73%, sedangkan rata-rata 95%. Hal itu perlu diperhatikan karena kinerja logistik apalagi on time rate itu berhubungan dengan customer satisfaction. Kalau misalnya customer satisfaction-nya tidak bagus, berarti perusahaan juga berkemungkinan untuk kehilangan kesempatan untuk mendapatkan profit dari customer-customer yang sudah pernah membeli gitu, atau sudah pernah membeli dan akan membeli lagi gitu. Kalau misalnya customer satisfaction-nya jelek, kemungkinan besar mereka tidak akan repeat order. Yang kedua, rata-rata waktu pengiriman ada 3,5 hari untuk semua tipe pengiriman. Dan first class itu punya OTR 0%. Perlu diperhatikan bahwa semua pengiriman menggunakan first class mengalami keterlambatan. Dengan melakukan evaluasi pada jenis pengiriman ini, kemungkinan rata-rata waktu pengiriman akan jadi semakin kecil. Yang ketiga, terdapat penurunan dan kenaikan yang fluktuatif pada akhir tahun 2017, di mana pada bulan Oktober 2017 terjadi penurunan yang signifikan dan juga
kenaikan juga. Jadi perlu dilakukan evaluasi mengenai penyebab kenapa bisa sefluktuatif itu pada kuartal 4 2017. Untuk referensinya ada ini, ada sekian mungkin persentase dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.